Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah malam. Sebelum saya tidur, saya akan membacakan buku untuk Anda. Boleh ya? Ini diambil dari buku saya yang berjudul Hati yang Purnama, Petunjuk Menjalani Hidup yang Tenang dan Bermakna. Tepatnya saya akan ambil kutipannya dari bab pertama, bab ke-1, yang berjudul Membaca Hati. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang hening menjelang subuh, seorang pencuri bersiap untuk melakukan operasinya. Kali ini yang menjadi targetnya adalah rumah seorang janda yang sudah lama ditinggal mati suaminya. Berdasarkan pengamatannya beberapa hari belakangan ini, ia menyimpulkan bahwa perempuan itu memiliki harta peninggalan suaminya yang cukup banyak. Pertimbangan lainnya, perempuan itu tinggal sendirian, sehingga kalaupun ketahuan, tidak terlalu membahayakan dirinya. Maka berangkatlah pencuri itu dengan harapan pulang akan membawa uang dan perhiasan yang banyak. Rumah itu letaknya terpencil, berjarak cukup jauh dengan rumah-rumah lainnya di kampung itu. Setelah berhasil menerobos masuk ke perkampungan melalui sisi kebun yang gelap, pencuri itu kini sudah berada di belakang rumah, mengendap-endap mencari akses yang mudah untuk masuk. Saat hendak mencungkil jendela, tiba-tiba lampu ruangan tersebut menyala. Rupanya itu adalah kamar perempuan pemilik rumah. Ia mengurungkan niatnya untuk mencungkil jendela hingga dirasa sudah aman. Ia duduk menyandarkan punggungnya pada dinding luar kamar. Dalam hati ia berkata, "Mau apa ya? Dia jam segini sudah bangun. Ini kan baru jam 3-an." Rupanya perempuan itu hendak melakukan sholat tahajud. Dari luar suara gemericik air saat perempuan itu berwudu terdengar dengan jelas. Setelah itu hening cukup lama saat ia melakukan sholat. Setelah itu terdengar dari luar suara perempuan yang merdu, pelan mengaji membaca Al-Quran. Hati pencuri merasa damai mendengar suara perempuan itu mengaji. Dalam hatinya ia berkata, "Betapa tercelanya hidupku. Di saat orang lain beribadah kepadamu, saat itu aku sedang berbuat dosa kepadamu." Selama ayat-ayat Allah dibacakan, ia merenungi nasibnya. Ia merasa malu dan takut. Air matanya meleleh mengalir di pipinya. Hatinya bergetar, perasaannya tak menentu. "Ya Tuhanku, maafkan diriku yang penuh dosa ini. Bantu aku menjadi hamba-Mu yang baik. Tolong aku ya Allah, tolong aku. Tolong aku," mohonnya dalam hati. Suara azan subuh terdengar jelas dari speaker masjid yang letaknya berada di ujung kampung. Lelaki itu bergegas menuju arah suara, menembus gelapnya subuh. Hatinya rindu tak sabar ingin bertemu Tuhan. Di dalam rumah-rumah yang dilaluinya, sebagian orang bangun untuk menghadapnya, sebagian lainnya menarik selimut melanjutkan mimpi, menikmati hangatnya subuh. Hati adalah buku yang harus dibaca. Buku tercipta untuk dibaca, untuk membawa kebaikan bagi pemiliknya. Semua orang memiliki hati, tetapi tidak semua orang membacanya. Hati adalah sumber pengetahuan ilahiyah yang harus dirawat dan dibersihkan dari debu-debu yang menempel. Hati adalah petunjuk menuju jalan yang benar, hingga kita tidak tersesat di perjalanan hidup ini. Tengoklah hati. Barangkali di sana ada niat yang sudah terlupakan. Ada rencana baik yang belum terlaksana. Semua kebaikan tersimpan di sana. Menanti untuk dibaca, menanti untuk direnungkan. Masa depan yang baik ada di sana, di dalam hati yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.